firman boleh disampaikan. Biar hamba-Mu yang lemah ini yang boleh sampaikan, boleh Tuhan ikuti dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang hamba boleh bawakan hari ini tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi menjadi sebuah kehidupan yang nyata bagi setiap kami orang beriman. Yes, amin Yesus. Tuhan, kami sambut firman di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Suara saya lebih jelas pakai mic apa gini? Pakai mic. Oke, hari ini saya sungguh bersuka cita sekali untuk kesempatan yang boleh diberi kepada saya untuk menyampaikan berbagi firman Tuhan kepada teman-teman di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Michael, kami dari Yayasan Warta Carat. Kami bersama dengan adik-adik di PK College, kami melayani Tuhan untuk dengan remaja sebenarnya, tapi juga kami bersuka cita karena hari ini kami boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang saya ambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 20. Ya. Oke, saya bacakan buat kita semua ya. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 20. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu menjawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis ke hadapan Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ayat selanjutnya bisa kita baca masing-masing. Tapi kalau saudara perhatikan, ayat selanjutnya berisi penerapan dari apa yang diminta oleh iblis kepada Allah. Pada sekejap mata, hilanglah semua harta yang dimiliki oleh Ayub, matilah semua anak-anak yang dia punya. Sampai terakhir kalau kita baca ayat pasal kedua, kita akan mendapati istri Ayub pun marah-marah sama Ayub. "Sudahlah, ngapain lagi ikut Tuhan? Sudah kutuki saja Allahmu dan matilah." Kira-kira begitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, Ayub ini sebenarnya salah. Kita selalu berpikir bahwa ketika kita hidup benar, ketika saya cari Tuhan, maka Tuhan akan berkati saya dengan melimpah-limpah sehingga tidak ada kekurangan yang akan saya dapatkan. Ketika saya ikut Tuhan, maka segala sakit penyakit akan pergi begitu saja dari pintu rumah saya. Apa yang saya sentuh jadi emas, apa yang saya kerjakan pasti sukses. Kita berpikir seperti itu. Maka ketika kita menghadapi yang namanya penderitaan, kita kemudian bertanya, Tuhan ada di mana? Adilkah Tuhan dengan kondisi saya saat ini? Saya cari Tuhan, saya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi mengapa Tuhan berikan seperti ini kepada saya?
Mengapa hidup saya tidak lebih baik daripada sebelum waktu saya terima Tuhan? Mengapa orang-orang yang tidak kenal Tuhan justru hidupnya lebih enak daripada saya? Di mana letak keadilan Tuhan? Adilkah Tuhan dalam hidup saya? Masihkah Tuhan peduli terhadap saya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang hadir di dalam kehidupan kita ketika kita berbicara mengenai penderitaan. Kenapa sih Tuhan kok biarkan orang yang mencari wajahnya itu menderita? Kalau kita baca kitab Ayub ini, seolah-olah kayaknya hidup Ayub itu cuma jadi mainan ya sama Tuhan. Sama seperti bapak ibu taruhan gitu ya. Taruhan ya. Nanti dia pasti belok kiri. Kalau saya lempar batu ke kanan, pasti dia belok kiri. Ya. Kira-kira seperti itu ya iblis sama Tuhan. Taruhan ya Tuhan, coba kalau kamu ambil berkat-berkatnya pasti deh Tuhan, dia pasti lari. Oke, kata Tuhan itu, coba aja gitu ya. Di sini satu sisi kita lihat, oke, dia Tuhan. Tapi dalam sisi Ayub bagaimana? Ini hidupku loh, itu anakku loh. Ini kambing domba, oke lah kalau kambing domba hilang, saya masih enggak masalah. Tapi anakku, dah tunggu sekian lama, kok mati cuma gara-gara taruhan antara Tuhan sama iblis? Kok ada ya Tuhan yang begini kejam? Mungkin kita akan berpikir dari situ. Banyak pemikiran-pemikiran seperti ini yang berkembang di dalam hidup kita untuk mencoba mengerti di mana letak kasih dan keadilan Tuhan. Jika Allah itu baik, mengapa Dia biarkan saya menderita? Jika Allah itu adil, bukankah seharusnya orang yang mencari Tuhan justru mendapatkan yang terbaik? Bukankah begitu yang kita pikirkan? Dan inilah yang dituduhkan oleh iblis. Maka kalau hari ini kita berpikir seperti itu, tidak salah. Dalam pengertian bahwa kita memang sudah berada di dalam dunia yang jatuh, di dalam dosa yang sudah rusak demikian parahnya, sehingga kita gagal untuk melihat kebaikan dan kasih Allah itu ada di mana. Tetapi sebenarnya dari kitab Ayub kita melihat bahwa apa yang menimpa Ayub justru tidak menunjukkan bahwa Allah tidak mengetahui. Justru ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Ayub menunjukkan Allah tahu apa yang terjadi pada setiap kita. Artinya penderitaan yang kita alami bukan terjadi karena berarti Tuhan lagi meleng ke kanan, Tuhan lagi pergi, Tuhan lagi tidak apa-apa. Saudara-saudara, saya sehari-hari bekerja di bidang hukum. Saya menjadi pengacara, saya memberikan konsultasi hukum, dan saya berutak dengan isu ketidakadilan seperti itu. Dalam pekerjaan saya melihat berbagai macam ketidakadilan. Dan ini membuat saya bergumul untuk menyiapkan bahan hari ini. Saya melihat ada pengusaha yang begitu jujur, tapi kenapa kok pengusaha seperti ini? Saya melihat ada pengusaha yang culas luar biasa, tapi dia punya kontrak begitu rapi sehingga nggak bisa diapa-apain, tidak dapat untung. Kalau begitu, apakah memang kekayaan itu adalah tanda kesalehan? Apakah memang kesuksesan itu adalah tanda orang benar? Saya berpikir di dalam hidup saya. Saya berpikir dengan teori-teori keadilan yang diberitakan oleh Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Kalau Aristoteles ngomong soal keadilan, dia bilang keadilan itu ada keadilan distributiva, komutativa, gitu ya bahasa aneh begitu. Intinya keadilan itu ada yang setiap orang bakal dapat sama rata, satu. Tapi ada keadilan yang itu merupakan imbal hasil dari apa yang kamu kerjakan. Maka menurut dia yang adil itu adalah setiap orang mendapatkan setimpal dengan apa yang dia berikan. Maka kalau keadilan definisi Plato ini kita bawa, Aristoteles ini kita bawa di dalam hidup kita beribadah, kita juga akan begitu kan? Kita akan menilai Tuhan itu tidak adil karena kita merasa apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Saya sudah beri banyak kepada Tuhan, harusnya saya pun terima banyak dari Tuhan. Maka kalau saya tidak terima banyak dari Tuhan, Tuhan tidak adil. Benarkah definisi adil kita seperti itu? Saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa pada hakikatnya
setiap manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Maka kita pun harus mengerti bahwa tidak ada kebaikan kita yang mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena tidak akan mampu seorang manusia yang sudah jatuh dalam dosa sampai kepada Allah yang kudus. Maka kalau sudah begitu, keadilan yang kita maksudkan tadi, maka sebenarnya justru berbalik kepada kita dan menuduh kita, apa kamu layak menerima yang daripada Tuhan hari ini? Dengan semua dosa-dosa yang sudah kamu lakukan, apakah kamu layak? Itu satu isu. Tapi isu yang lain, kalau kita rasa saya layak, orang sudah dibenarkan kok dalam darah Yesus. Oh, darahnya begitu kan? Terus saya udah hidup kudus kok, saya udah terima Yesus, saya sudah lahir baru. Berarti saya sudah bukan lagi orang yang jatuh dalam dosa. Kalau saya bukan lagi jatuh orang dalam dosa, berarti saya sudah orang benar. Kalau saya orang benar, berarti kalau begitu saya layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi apakah memang dosa itu seperti itu jalannya? Saudara-saudara, inilah racun yang iblis tanamkan dalam hidup kita, bahwa mencoba untuk menyelami keadilan dan kebaikan Allah hanya dari apa yang kita lihat saat ini. Maka kalau kita lihat sebenarnya di dalam ayat demi ayat dalam pasal 1, 2 sampai 31 belakang Ayub itu, kalau di depan Ayub itu seolah-olah ya dituduh, digugat oleh jaksanya namanya iblis. Iblis itu menuduh satu hal, dan dalam satu hal itu dia tembak tiga begitu ya. Jadi keinuan ini si iblis itu. Dia gugat bahwa Ayub itu hidup benar, he's being righteous. Dia itu hidup benar. Ayub itu takut akan Tuhan, dan Ayub itu memisahkan dirinya daripada dosa karena satu sebab, Allah kasih berkat sama dia, Allah lindungi dia, Allah jaga dia. Coba kalau semua ini diambil daripadanya, masihkah dia begitu? Tuduhan iblis di pasal 1 dan pasal 2 ini sebenarnya berlanjut terus. Sekalipun iblis sudah nggak nampak lagi seolah-olah di ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya kalau kita semua baca. Tapi kita akan menemukan bahwa pesan-pesan yang dibawa oleh ketiga sahabat Ayub sama. Kamu itu menderita Ayub pasti karena kamu bikin dosa. Udahlah, minta ampun sama Tuhan, berbalik dari dosamu, pasti kamu akan diberkati lagi. Kalau saudara-saudara lihat, teman-teman Ayub pun menguatkan apa yang iblis katakan. Orang benar pasti diberkati, orang salah pasti kutuk Tuhan. Jadi berkat dan kutuk adalah tanda orang ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Maka manusia itu dituduh oleh iblis saleh, baik, karena ada maunya dari Tuhan. Kalau manusia tidak mau apa-apa dari Tuhan, tidak mungkin dia datang sama kamu Tuhan. Kalau manusia itu tak mau sesuatu daripadamu Tuhan, tak mungkin dia injak rumahmu Tuhan. Pasti ada maunya, entah mau sehat, mau kaya, mau kuat, mau muda, mau apa saja. Benarkah begitu, saudara? Apa sih yang salah dari pandangan ini, saudara? Kalau dipikir-pikir, ya oke-oke aja kok mas. Ya orang baik dapat baik, orang jahat dapat jahat. Kan begitu kan yang adil menurut kita. Apa sih yang salah dari ini? Ada 3 hal yang salah dari pola pikir seperti ini, Bapak Ibu sekalian. 1. Efek dosa diperkecil sampai hanya pada kehidupan kita kali ini saja. Artinya apa? Dosa dianggap hanya punya dampak terhadap saudara dan saya hanya dalam hidup yang kelihatan ini saja. Padahal dampak dosa yang paling nyata itu adalah memutuskan hubungan kita dengan Allah, dan hidup kita yang kekal itu menjadi terancam padanya. Maka dengan pola pikir semacam ini, kita itu dipersempit pikirannya oleh iblis. Seolah-olah hidup yang kita hidupi hari ini hanya untuk di dunia ini saja, dan kita disuruh untuk lupa nanti setelah mati itu mau kemana. Satu, masalahnya di situ. Yang kedua adalah kesalehan itu menjadi sebuah bentuk keegoisan. Kenapa? Karena dengan saleh, saya berpikir apa yang saya dapat. Saya saleh, saya dapat apa?
Kalau saya tidak saleh, saya dapat apa? Untung mana, rugi mana? Maka inilah sebenarnya dosa orang saleh, begitu ya. Bahwa kesalehan yang dia punya menjadi alat untuk memeras Tuhan. Ini salah yang kedua. Salah yang ketiga adalah merubah sentrisnya dari Tuhan menjadi antroposentris, manusia pusatnya. Bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang saya kejar, tapi apa yang menjadi kesenangan saya yang saya kejar. Kalau saudara-saudara baca di kitab Roma, ada Paulus ngomong soal aliran Epikurus, bukan Epidemuk tapi Epikurus di sini. Epikurus itu adalah seorang filsuf dari zaman Roma dulu yang mengatakan bahwa manusia itu mengejar apa yang menyenangkan bagi dia. Maka dari sini kemudian turun itu yang namanya hedonisme, begitu ya. Bagaimana dalam ibadah itu sebenarnya kita kejar bukan lagi Tuhan, tetapi bagaimana ibadah itu menyenangkan hati saya. Kalau saya senang dengan lagu klasik, maka saya beribadah dengan lagu klasik. Kalau saya senang dengan band, misalnya saya jingkrak-jingkrak, saya jingkrak-jingkrak. Nggak peduli Tuhan senang maunya apa, yang penting saya enjoy musiknya apa. Kalau misalnya dengan lagu diskotik saya bisa dekat kepada Tuhan, kenapa tidak? Nah, inilah kemudian Epikurus punya filosofis. Apa yang manusia cari pasti untuk menyenangkan dia. Nah, ini pula yang terjadi pada gereja ini, pada saya misalnya. Saya berpikir, saya tanya sama istri saya malam. Saya siapin bahan, saya baru pulang kerja jam 11 atau 12 malam. Saya besok mesti bangun pagi-pagi berangkat ke sini. Saya tanya sama istri saya capek-capek melayani itu usulnya apa ya? Terus istri saya karena dia lagi sibuk balas-balas BBM buat apa? Buat atur jadwal, nanti berangkat kemana. Nanti lagi sibuk. Akhirnya saya dipaksa untuk berpikir sendiri. Pelayanan itu untungnya apa? Mungkin nggak ada gitu. Untungnya buat saya nggak ada. Orang saya bukan caleg. Saya datang ke sini nggak suruh bapak ibu pilih saya ya tanggal 9 Desember nanti saya jadi wali kota apa jadi bupati, pilih saya ya bapak ibu. Enggak. Saya juga nggak punya beban untuk tugas sekolah. Misalnya kalau adik-adik ini kasih sumur, bikin sumur gitu, saya nggak punya beban kok. Atau apa misalnya saya mau cari sumbangan, saya nggak juga gitu. Saya nggak punya motif apa-apa kok. Untungnya itu apa buat saya? Nggak ada gitu. Tapi saya mesti bangun pagi-pagi gitu ya, jalan macet-macet begitu, belok sana belok sini. Lah, terus adilnya buat saya gimana? Kalau kita pakai aliran filsafat Epikurus tadi, bapak ibu, maka ibadah kita ini tidak ada untungnya buat saya. Begitu bukan? Tetapi bukan itu yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Bahwa cinta Tuhan itu kita lakukan. Apakah karena alasan egois seperti itu atau tidak? Bapak ibu, saya percaya tidak ada orang yang bakal mencari penderitaan. Tidak ada. Tidak ada orang yang mau. Tidak ada orang yang bakal dengan ujuk-ujuk di mana tempat menderita berarti di situ Tuhan. Tidak juga berarti. Tetapi yang ingin ditangkap dari pesan yang Tuhan sampaikan kepada Ayub adalah, apakah di dalam penderitaanmu kamu menemukan aku atau tidak? Bagaimana respon setiap orang percaya dalam menghadapi penderitaan yang dihadapi olehnya? Karena setiap hal yang terjadi dalam hidup kita harus dimulai dengan satu pengertian mendasar bahwa Allah melihat dan memelihara kita, bahwa Allah mengasihi dan Dia berdaulat atas hidup kita. Tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan tahu. Begitu kan lagunya, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Iya, Tuhan mengerti, tapi aku nggak mengerti ya Tuhan. Nah di situ salahnya. Kalau kita lihat Ayub pun begitu. Dia dikelilingi dengan pengalaman pribadinya yang pahit akan penderitaan. Salahku tuh di mana kok aku sial begini? Dia juga dikepung dengan pengajaran teman-temannya, kamu itu menderita karena kamu berdosa. Dia hopeless, nggak ngerti Tuhan. Sakjane maumu apa? Oh, kok bahasa Jawa ya? Tuhan sebenarnya maumu apa gitu ya? Maumu apa sih Tuhan? Ketika dia sudah let go, sudah melewatkan dia punya rasio, dia sudah lewatkan, dia punya tradisi, dia sudah lewatkan semua apa yang temannya ngomong, sampai dia menyerah dalam hatinya,
langsung mau kuliah, dia datang lewat angin, dia lewat perumpamaan. Sampai akhirnya Ayub itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, sudahkah perjumpaan yang pribadi ini pula kita alami? Apakah kita di dalam keseharian kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, relasi yang sejati dengan Tuhan ini? Atau kita masih tetap bersibuk ria gitu ya dengan apa yang Tuhan beri, apa yang saya dapat, apa yang Tuhan beri. Personal encountering inilah, perjumpaan pribadi inilah yang seharusnya menjadi main goal, tujuan utama dari kita dalam hidup Tuhan. Kita tidak pergi ke tempat penderitaan, tidak. Tapi kalau Tuhan suruh kita ke tempat yang menderita, kita ikut. Nggak ada yang suruh Bapak Ibu cari penderitaan, enggak. Kita itu bukan asketis yang suruh rajam diri, cambuk-cambuk gitu ya. Lewat harus nggak boleh pakai sendal, pakai apa, pakai teknologi nggak boleh. Bukan, kita nggak seperti itu. Tetapi kalau Tuhan suruh kita ke tempat seperti itu, mau nggak kita pergi? Itu pertanyaan. Maka bukan soal berkat atau kutuk, tapi apakah kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kemanapun Tuhan suruh kita pergi, kita mau pergi. Sama seperti Tuhan memberikan matahari kepada orang benar dan orang salah, Tuhan pun kasih kekayaan kepada orang benar dan orang salah. Kalau benar kesalehan itu tandanya adalah diberkati Tuhan, maka saya jamin 100% Yohanes Pembaptis itu bukanlah orang benar. Kenapa? Hidupnya menderita, bajunya kulit otak, bukan pakai Louis Vuitton, begitu ya. Dia tidak punya tas, makanannya belalang, madu hutan. Dia jalan kaki dan naik Lexus, dan naik mobil. Naiknya apa? Kaki. Maka kalau tanda-tanda kesalehan itu adalah berkat yang melimpah, maka ini orang Yohanes Pembaptis ini pasti bukan orang benar. Atau Paulus, kalau standar yang kita pakai hari ini adalah berkat-berkat itu, Paulus pun bukan orang benar berarti. Kenapa? Dia lari dikejar-kejar tentara Roma, hidupnya jadi tukang tenda. Apa enaknya? Atau terakhir Yohanes Pembaptis yang tulis Wahyu. Kalau memang tanda penderitaan itu adalah tanda dan dosa, maka Yohanes pun pasti orang berdosa. Orang dia hidupnya menderita begitu kok. Jadi buang Pulau Patmos? Tidak kan? Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan itu kepada kita, maka pasti ada maksud dan rencana Tuhan dalam itu. Justru berbahagialah orang yang Tuhan kasih gitu ya, penderitaan dalam hal apapun. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara berpikir ya mas enak dan seperti saya. Tapi saudara-saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita mampu untuk lakukan. Ada mungkin hal yang saya tidak bisa mengerti, yang justru Tuhan kasih kepada saudara-saudara. Karena disitulah kasih karunia Allah. Bagaimana Allah memakai setiap hal di dalam hidup kita untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada-Nya. Entah itu penderitaan, entah itu sukacita, apapun itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kita lebih dekat kepada-Nya. Maka saudara-saudara, tanda kesalehan yang paling utama adalah bagaimana kita taat kepada Tuhan. Sama seperti sebentar lagi kita akan mengalami Natal, di mana kita mengingat bahwa Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri mau taat turun ke bumi untuk menyapa kita, mati bagi kita. Kalau kita pikir-pikir, adilkah itu bagi Tuhan Yesus? Tidak. Dia dapat untung apa? Tidak ada. Dia dapat menderita? Iya. Tapi disitulah letak kasih Allah kepada kita manusia. Dia rela menderita sampai nanti akhirnya dia yang tadinya baik gitu ya, dari
mulai bayi sampai mati. Tuhan Yesus kan menderita aja kerjanya ya. Mulai bayi dia ditolak di sana sini, sudah besar dia ya dihina, sudah mau itu ya matinya disalib, sudah mati pun masih dihina-hina juga gitu ya. Termasuk kita yang kena batunya begitu kan. Apa itu menyembah Tuhannya yang cuma pakai celana doang begitu ya, Tuhannya digantung-gantung begitu kan. Saudara-saudara, saya itu mengalami juga seperti itu. Saya tinggal di Pekanbaru, di Sumatera, daerah di mana kekristenan itu juga adalah minoritas. Setiap kali lewat gitu ya sama teman bilang, aduh itu apa itu? Wah, makan babi, Tuhannya pakai kolok doang gitu. Saudara mungkin mengalami, mungkin tidak gitu ya. Tapi disitulah saudara, bahwa Yesus kita itu, kalau dia itu mau pikir untuk buat apa dia turun? Tidak ada guna. Tapi justru karena kasihnya kepada kita. Maka saudara-saudara, disinilah pengalaman hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa penderitaan ataupun kesuksesan itu bukanlah tanda dari orang yang saleh. Itu hanya sekedar anugerah umum yang Allah berikan kepada setiap orang. Tidak peduli dia baik, tidak peduli dia jahat, tetapi terhadap apa kesalehan itu dilakukan, terhadap bagaimana kita menyikapi kemalangan dan keuntungan dalam hidup kita, disitulah tanda orang percaya. Bagaimana kita menyikapi penderitaan, bukan dengan bersungut-sungut ataupun menyikapi keuntungan bukan dengan kesombongan, tapi bagaimana kita meresponi ini semua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kiranya Allah boleh menolong kita untuk memahami kedaulatan dan kebaikannya, sehingga kita boleh memandang Allah bukan dengan pikiran manusia berdosa, yang memandang Allah itu sebagai Tuhan yang jahat. Karena ketika kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, maka kita percaya apapun yang Dia berikan kepada kita adalah baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, biarlah dari pengalaman Ayub kami pun boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bukan dengan motivasi yang salah, dan bukan dengan motivasi anak-anak, bukan dengan motivasi yang cemar, namun dengan motivasi yang sejati, bahwa kami tahu Allah mengasihi kami, bahwa Allah mengetahui yang terbaik dalam hidup kami, bahwa Allah berdaulat atas hidup kami. Bapa, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mencari Tuhan dimanapun Tuhan berada. Sekalipun Tuhan telah lebih dulu mencari kami dengan turun ke dunia dan mati bagi kami, namun dalam perjalanan kami sering kali Tuhan, kami tersasar, kami tidak menemukan Engkau. Lari daripadamu. Bapa, tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Biarlah pengalaman hidup kami, apapun itu, tidak kami pakai untuk menjauh daripadamu, tapi justru mendekat hanya kepadamu. Tolong kami ya Bapa dalam kelemahan kami, tolong kami ya Tuhan dalam keperdosaan kami. Biarlah Allah yang boleh selamatkan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.